Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menggudu Bangka dengan NIM 214507387. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen perawatan industri, tentang konsep dasar manajemen perawatan industri. Nah, yang pertama, pengertian manajemen perawatan industri. Yang pertama ada manajemen perawatan industri adalah kegiatan pemeliharaan mesin dan peralatan industri agar tetap bekerja secara optimal. Dan yang kedua, bertujuan menjaga kelancaran proses produksi dan mengurangi kerusakan mesin. Jadi kesimpulannya adalah manajemen perawatan industri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan perawatan dari mesin, peralatan, serta fasilitas produksi agar dapat beroperasi secara optimal sesuai fungsi yang diharapkan. Manajemen perawatan tidak hanya berfokus pada perbaikan saat mesin rusak, tapi juga menyangkut upaya pencegahan kerusakan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Dengan adanya sistem perawatan yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan mendadak yang dapat membuat kegiatan produksi. Dan yang selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama ada mesin industri bekerja secara terus-menerus. Yang kedua, perawatan dapat mengalami kerusakan akibat penggunaan. Yang ketiga, dibutuhkan sistem perawatan yang baik agar produksi tidak terganggu. Jadi penjelasannya adalah dalam dunia industri itu mesin dan peralatan produksi merupakan aset yang sangat penting. Hampir seluruh proses produksi bergantung pada kinerja mesin yang digunakan. Apabila mesin mengalami kerusakan, maka proses produksi dapat terhenti. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan produksi, menurunnya kualitas produk, meningkatkannya biaya operasional, bahkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, kerusakan mesin juga dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja bagi operator maupun teknisi. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen perawatan yang terencana dan tertutup agar mesin selalu berada dalam kondisi yang bisa digunakan. Melalui manajemen perawatan yang baik, perusahaan dapat menjaga keandalan mesin, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi biaya yang disebabkan oleh kerusakan perawatan. Akhirnya, tujuan manajemen perawatan. Nah, ini ada 5 contohnya. Yang pertama, menjaga kondisi mesin tetap optimal. 2. Mengurangi downtime mesin. Ketiga, memperpanjang umur peralatan. Yang keempat, menjamin keselamatan kerja. Yang kelima, menghemat biaya perbaikan. Jadi secara lebih rinci, tujuan manajemen perawatan meliputi menjaga keandalan kinerja mesin, meminimalkan terjadinya kerusakan mendadak, mengurangi waktu berhentinya produksi atau downtime, memperpanjang umur pakai mesin peralatan. Yang kelima, menjamin keselamatan operator dan lingkungan kerja. Dan selanjutnya, fungsi manajemen perawatan. Sama dari yang slide tadi, ini juga ada 5. Dan yang pertama ini ada perencanaan perawatan, pengawasan kondisi mesin, perbaikan kerusakan, dan penggantian komponen. Dan 5. Pengendalian biaya maintenance. Manajemen perawatan memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan industri, yaitu fungsi perencanaan, menentukan jenis pekerjaan perawatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan tenaga kerja, dan suhu cadang. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, mengatur pembagian tugas kepada teknisi dan personel yang terlibat dalam kegiatan perawatan. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, melaksanakan kegiatan inspeksi, perawatan, penguasaan, penggantian komponen, dan perbaikan mesin. Yang keempat ada fungsi pengawasan, yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan perawatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada fungsi evaluasi, penilaian aktivitas kegiatan perawatan untuk meningkatkan kualitas sistem perawatan di masa mendatang. Dan selanjutnya ada jenis-jenis perawatan. Yang pertama ada preventive maintenance. Preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan secara berkala sebelum terjadi kerusakan. Contohnya ada pelumasan mesin, pembersihan komponen, pemeriksaan baut dan mur, serta penggalian oli secara rutin. Yang kedua ada corrective maintenance. Corrective maintenance dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditemukan sebelum menjadi lebih parah. Contohnya, mengganti bearing yang mungkin aus dan menyetel kembali komponen yang tidak presisi. Yang ketiga ada predictive maintenance.
yaitu dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi mesin menggunakan alat ukur tertentu. Contohnya, analisis getaran, pemeriksaan temperatur, analisis luar mesin, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada 4, breakdown maintenance. Breakdown maintenance dilakukan ketika mesin sudah mengalami kerusakan dan tidak beroperasi. Jenis perawatan ini biasanya membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan jenis perawatan lainnya. Selanjutnya ada tujuan preventive maintenance. Preventive maintenance merupakan salah satu metode perawatan yang paling banyak diterapkan dalam industri. Tujuannya adalah mencegah kerusakan mesin sebelum terjadi, menjaga stabilitas proses produksi, mengurangi biaya perbaikan besar, meningkatkan keselamatan kerja, memperpanjang usia perawatan, dan mengurangi frekuensi downtime. Selanjutnya adalah faktor penyebab kerusakan mesin. Kerusakan mesin dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kurangnya perawatan, kesalahan operator, umur mesin, beban kerja berlebih, lingkungan kerja kotor, atau panas. Yang selanjutnya adalah komponen utama dari sistem perawatan. Yang pertama adalah mesin dan perawatan, yang kedua teknisi maintenance, yang ketiga jadwal perawatan, yang keempat spare part, yang kelima dokumentasi perawatan. Proses manajemen perawatan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penjadwalan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pemeriksaan, yang kelima evaluasi. Proses manajemen perawatan mulai terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah kegiatan yang menganalisis kondisi mesin dan menentukan potensi kerusakan. Dan selanjutnya ada perencanaan, menentukan tindakan perawatan yang akan dilakukan, dan yang ketiga ada penjadwalan, menetapkan waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu produksi. Yang keempat ada melakukan inspeksi servis, perbaikan atau penggantian komponen. Yang kelima ada pengendalian dan pengawasan, memastikan pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Selanjutnya dampak perawatan yang baik. Yang pertama, produktivitas meningkat, mesin lebih andal dan jarang mengalami kerusakan. Yang ketiga, kualitas produk lebih konsisten, umur mesin lebih panjang. Yang ketiga, biaya operasional lebih rendah. Yang keempat, keselamatan kerja meningkat. Yang kelima, kepuasan pelanggan menjadi lebih baik karena produksi berjalan lancar. Dengan demikian, perawatan bukanlah biaya semata, tetapi merupakan investasi yang memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian ada contoh perawatan di industri. Yang pertama, pemeriksaan mesin CNC secara berkala. Yang kedua, pelumasan bearing. Yang ketiga, penggantian komponen aus. Dan yang keempat, pemeriksaan sistem pendingin mesin. Sebagai contoh pada industri manufaktur yang menggunakan mesin CNC, setiap hari operator melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi mesin, setiap minggu dilakukan pelumasan dan pembersihan komponen. Setiap bulan dilakukan inspeksi sistem kelistrikan dan kalibrasi mesin. Selain itu, perusahaan juga mencatat seluruh riwayat kerusakan dan perbaikan dalam sistem komputer hingga kondisi mesin dapat dipantau secara berkala. Hasilnya, frekuensi kerusakan menurun, produktivitas meningkat, dan biaya perbaikan dapat ditekan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada manajemen perawatan industri yang sangat penting dalam menjaga kelancaran produksi. Yang kedua ada perawatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi keamanan dan mesin. Dan yang ketiga ada preventive maintenance yang efektif dibanding menunggu kerusakan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen perawatan industri merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menjaga keandalan mesin dan kelancaran proses produksi. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perawatan yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan, meningkatkan produktivitas, memperpanjang umur mesin, serta menekan biaya operasional. Oleh karena itu, setiap perusahaan industri perlu melakukan sistem manajemen perawatan yang efektif dan berkelanjutan agar mampu mencapai target produksi yang secara optimal. Baik, demikian presentasi mengenai manajemen perawatan industri yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perawatan dalam dunia industri. Terima kasih.
atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.